yang meninggal setelah dia mengeluh di Facebook kalau dia sering di stalking gitu ya. Kemudian dia membaca ada sebuah iklan yang isinya mencari seorang pembunuh bayaran. Halo Ces, balik lagi di channel Ngompas, channel yang lagi-lagi ngomongin apa saja gitu ya. Dan kali ini saya bakal bawain sebuah kasus yang sangat-sangat menarik dan agak aneh menurut saya, tentang seorang remaja perempuan yang meninggal setelah dia mengeluh di Facebook kalau dia sering di stalking gitu ya. Kasus ini belum lama terjadi ya, tepatnya baru di akhir 2017. Seperti apa kasus selengkapnya, tonton terus video ini sampai habis tentunya. Dan buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini ya, kalian bisa tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya biar kalian bisa dapat update video-video terbaru dari channel ini gitu guys. Dan seperti biasa, sebelum bahas kasus ini lebih detail ya, mari sama-sama kita simak intronya dulu Ces. Ya, Natalie Bollinger ini lenyap dari kediaman keluarganya di Colorado, Amerika Serikat, tepatnya pada 28 Desember 2017 ya. Tepat sebelum ia menghilang ya, ia memposting sebuah kisah dia sendiri di Facebook gitu ya, yang menceritakan kalau ia memiliki seorang stalker ya, yang kerap membuatnya gelisah ya. Ini dia postingan Natalie di Facebook gitu ya, yang kalau diterjemahkan ke bahasa kita tercinta, bahasa Indonesia ya, kurang lebih terjemahannya jadi seperti ini. Aku bertemu pria ini ketika masih remaja, sekitar 2 tahun lalu ya. Singkat cerita, kami menjadi teman ya, dan aku membantunya dengan memberi tumpangan dan lain-lainnya gitu. Aku pindah ke negara bagian Virginia, kemudian pria ini berkendara dari negara bagian yang lain untuk melihatku ya, dan dia tidur di belakang tempat kerjaku selama berminggu-minggu. Ia mengirim email hampir setiap hari gitu ya, selama setahun, dan dia berusaha menggangguku. Aku sampai harus membuat beberapa akun Facebook untuk menghindarinya, hingga aku sampai memblok akun Facebooknya gitu ya. Ia mengancam keluargaku, mengatakan padaku bahwa ia akan bunuh diri di depanku, dan mengirim pesan ancaman ke teman-temanku dan ke keluargaku pula gitu. Jelas pria yang sedang dihadapi Natalie ini adalah emang seorang psikopat ya, dan gak heran kenapa Natalie merasa amat ketakutan dan cemas pada saat itu ya. Pada saat Desember 2017, Natalie tiba-tiba lenyap tanpa jejak ya. Tentu kita semua akan menyangka yang jadi tersangka utamanya adalah si pria stalker tadi gitu ya. Tapi ternyata sang stalker yang bernama lengkap Sean Schwartz ini ya, dia terus mengelak kalau dia nggak ada sangkut pautnya dengan menghilangnya Natalie ya. Penasaran nggak? Pingin tahu nggak seperti apa sih si stalker ini ya? Wajah si Sean ini seperti apa? Ini dia wajahnya. Emang secara fisik penampilan Sean sendiri emang cukup nyeremin ya, buat para cewek tentunya, termasuk si Natalie tadi ya. Ketika jenazah Natalie akhirnya ditemukan, kecurigaan polisi ke Sean tentunya memuncak, wajar ya. Apalagi kematian Natalie nggak disebabkan oleh sebab-sebab yang alami ya. Dari hasil forensik, ternyata ditemukan kalau Natalie ini dia tewas ditembak ya. Sean terus bersikeras kalau ia sama sekali nggak membunuh Natalie. Bahkan Sean dia punya alibi yang sangat kuat pada saat dimana Natalie terbunuh, yaitu pada akhir Desember 2017. Saat itu Sean bahkan dia lagi berada di negara lain nih, di Amerika Serikat, bahkan yang jaraknya puluhan kilometer jauhnya dari tempat kejadian perkara. Tapi itu tetap aja nggak menutup kemungkinan kalau bisa saja si Sean dia menyewa pembunuh bayaran gitu ya, untuk menghabisi si Natalie. Tapi mau nggak mau pihak polisi dia harus mencari keterangan lain, karena Sean jelas dia nggak mungkin bisa melakukan penembakan langsung gitu ya, kalau dia emang punya alibi sekuat itu waktu itu. Dan tentunya pelakunya jelas-jelas orang lain dan bukan Sean gitu ya.
Kasus ini mulai mendapat titik terang ketika pada 2018 ada seorang pria bernama Joseph Lopez ya, dia ditangkap dan mengaku telah menghabisi nyawa si Natalie. Dan seperti dugaan semua orang ya, karena emang Joseph ini dia adalah seorang pembunuh bayaran, sebagian besar orang tentu masih menyangka bahwa si Son ini ya, pria yang ditolak cintanya oleh Natalie secara mentah-mentah ini, dia adalah sosok yang menjadi dalang di balik pembunuhan ini ya. Anggaplah si Son ini dia nyewa si Joseph tadi ya. Tapi ternyata justru orang yang menyewa jasa Joseph sebagai pembunuh bayaran ini ternyata bukan si Son. Nah ini agak mulai membingungkan nih ya. Dan ini ternyata baru diketahui dari pengakuan Joseph saat dia diinterogasi oleh polisi ya. Joseph, menurut pengakuannya dia ya, awalnya dia sedang membuka sebuah situs ya, situs periklanan di Craigslist ya. Kemudian dia membaca ada sebuah iklan yang isinya mencari seorang pembunuh bayaran. Dan yang mengejutkan, yang menulis iklan tersebut ternyata adalah si Natalie sendiri, Ces. Saya juga awalnya agak kaget juga gitu ya. Kemudian Joseph dia bahkan mengaku pada saat hari H ia bertemu langsung dengan si Natalie ya, dan Joseph bahkan membujuknya untuk membatalkan niatnya itu ya. Tapi ya percuma aja ya, karena memang tekad Natalie pada saat itu untuk bunuh diri udah sangat teramat kuat gitu tekadnya. Bahkan Joseph dia mengaku sebetulnya dia kasihan ke Natalie ya, dan bahkan melakukan doa bersama sebelum akhirnya Joseph ini dia menuruti permintaan Natalie untuk menembaknya di kepala si Natalie. Alasan Natalie bunuh diri emang belum jelas ya, tapi besar kemungkinan dia udah muak ya, karena kehidupannya benar-benar hancur ya, karena merasa terus-menerus di stalking oleh si Son tadi. Dan harapannya dia berharap Son ini dia akan menerima ganjaran karena dia difitnah sebagai seorang pembunuh, walaupun pada akhirnya enggak ya, ternyata si Joseph. Dan karena Joseph sendiri dia emang untuk membunuh dan dia bukan otak di balik pembunuhan itu ya, maka ia pun nggak menerima hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup seperti layaknya hukum yang berlaku di Amerika ya. Tapi ia hanya dijatuhi hukuman 48 tahun penjara yang sebenarnya jatuhnya tetap lama juga ya. Karena pada saat Son dibebaskan nantinya pastinya dia udah cukup tua lah. Udah kakek-kakek gitu lah ya. Kasus Natalie ini dan kasus aneh yang menimpanya ini menjadi bukti bahwa segala sesuatu mungkin terjadi di dunia kelam kriminal ya. Dan tak hanya itu, teknologi ya, termasuk situs online seperti Craigslist pun ini bisa dengan mudah dimanfaatkan untuk berbagai aksi kejahatan tentunya. Oke, Cas, itu tadi kasus ya yang menurut saya sendiri cukup aneh dan sangat mengerikan dan plot twist banget gitu ya. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video-video seperti ini ya, jangan lupa berikan komen di bawah dan like, share, dan jangan lupa juga subscribe kalau kalian suka dengan kasus-kasus seperti ini. Dan kita bakal ketemu lagi di video berikutnya tentunya dengan kasus-kasus atau kisah-kisah ya yang gak kalah menarik tentunya. Oke, bye.